Baik, bertemu kembali kita pada minggu keempat tentang hukum waris, khususnya hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada minggu ini saya akan menjelaskan tentang masalah pewarisan anak luar kawin. Nah, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak luar kawin diartikan ada 3 macam. Yang pertama adalah anak yang dilahirkan akibat dari hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang kedua-duanya di luar ikatan perkawinan. Jadi kedua-duanya tidak menikah, jadi antara bujang dengan gadis. Kemudian anak luar kawin juga diartikan adalah anak yang lahir akibat hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang salah satunya atau kedua-duanya terikat dengan perkawinan dengan orang lain. Nah, anak ini disebut dengan anak zina atau Oversvuldigskinder. Dan anak ini tidak dapat diakui. Kemudian yang ketiga, anak yang lahir akibat hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di mana satu sama lain menurut ketentuan undang-undang dilarang kawin. Anak ini disebut dengan anak sumbang. Nah, anak sumbang ini contohnya misalnya hubungan antara kakak dengan adik. Jadi antara kakak dengan adik melakukan hubungan kemudian melahirkan anak. Bapak dengan anak kandungnya mengadakan hubungan, melahirkan anak. Nah, jadi kedua-duanya ini adalah dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Nah, anak yang dilahirkan tersebut disebut dengan anak sumbang. Nah, untuk menyelesaikan pembagian harta warisan jika terdapat anak luar kawin, maka mula-mula bagian dari anak luar kawin diberikan terlebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagikan kepada ahli waris yang lainnya menurut ketentuan undang-undang. Nah, anak zina dan anak sumbang menurut ketentuan pasal 867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini tidak berhak mendapatkan harta warisan, hanya berhak mendapatkan atas nafkah sehari-hari saja. Nah, anak luar kawin diakui sepanjang perkawinan. Menurut pasal 863 bahwa anak luar kawin yang dilahirkan oleh yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan, maka anak luar kawin tersebut dapat diakui. Pengakuan ini adalah oleh bapaknya. Pengakuan terhadap anak luar kawin hanya bersifat personenlik, artinya bahwa dengan pengakuan tersebut timbul hubungan hukum antara anak luar kawin tersebut dengan ayah atau ibunya yang mengakuinya saja. Kemudian pengakuan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara tertentu, yaitu menurut pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam akta kelahiran si anak atau dalam akta perkawinan bapak dan ibu di muka pegawai catatan sipil atau dibuat akta tersendiri di hadapan notaris atau akta catatan sipil. Nah, jika pengakuan tersebut dilakukan sepanjang perkawinan, maka menurut ketentuan dari pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus tidak boleh merugikan istri atau suami dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Atau dengan kata lain bahwa dalam perhitungan warisan suami atau istri dan anak-anak mereka yang dilahirkan dalam perkawinan itu, maka anak luar kawin dianggap tidak ada. Nah, kita lihat contoh bahwa di sini kita lihat ada gambar, ada bagan. Ini yang bundar dan dihitamkan ini adalah laki-laki yang meninggal, yang menjadi pewaris ini adalah laki-laki. Meninggalkan istri, yaitu B. Jadi si pewaris ini A, ini ada tanda salib, ini artinya dia meninggal dunia. Kemudian si A ini meninggalkan anak luar kawin. Nah, anak luar kawin ini adalah anak yang
bergaris putus-putus yaitu E. E ini adalah anak di luar kawin. Anak luar kawin. Nah, kemudian yang bergaris tidak putus-putus ini adalah garis keturunan. Garis keturunan. Nah, saya ulangi. Dalam kasus ini adalah A meninggal dunia dengan meninggalkan B istrinya dan 2 orang anak sah yaitu C dan D, serta E anak luar kawin yang diakui dalam perkawinan A dan B. Dalam kasus ini, maka menurut pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, E tidak dapat apapun, yang mewarisi adalah C dan D dan B, kecuali E diakui sebelum perkawinan. Nah, jadi artinya bahwa E ini baru mendapatkan warisan apabila si E ini diakui terlebih dahulu sebelum perkawinan dilangsungkan. Nah, kita lihat bahwa pembagian anak luar kawin yang diakui apabila si anak luar kawin tersebut mewaris bersama-sama golongan ke-1. Golongan ke-1 itu adalah istri bersama anak sah. Suami atau istri bersama anak sah. Berapa bagian warisan dari anak luar kawin adalah tergantung dari keadaan dengan siapa sama dengan siapa anak luar kawin tersebut mewaris. Contoh, jika anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan ke-1, maka bagiannya adalah 1/3 dari bagiannya yang diterimanya jika ia dilahirkan sebagai anak sah. Nah, jadi artinya bahwa anak luar kawin ini dimisalkan dulu dia sebagai anak sah. Nah, dalam hal ini si pewaris meninggal dunia, meninggalkan istri sah 1 orang, meninggalkan 2 orang anak sah V dan W, istri T dan anak luar kawin, ini adalah E. Nah, kita lihat ini adalah garis putus-putus ini adalah garis yang menunjukkan bahwa perkawinannya tidak sah, kemudian melahirkan anak tidak sah. Nah, untuk penyelesaiannya adalah bagian E adalah 1/3 seandainya ia mewaris sebagai anak sah. Untuk memperhitungkannya, maka mula-mula E dianggap anak sah terlebih dahulu. Maka bagiannya adalah 1/4. Kenapa 1/4? Karena ahli warisnya adalah 4. Istri, anak kandung 2, dan anak luar kawin 1. Jadi bagian E adalah 1/3 seandainya jika dia anak sah. Nah, tetapi karena dia bukan anak sah, maka 1/3 dari bagiannya kalau dia anak sah adalah 1/4. Berarti bagian si anak luar kawin ini adalah 1/12. Sisanya adalah 1 dikurang 1/12. Sisanya 1 ini adalah 12/12. Sama dengan 11/12. Jadi untuk T dan V, T sama dengan V sama dengan W. Jadi untuk istri sama dengan bagian anak kandung sama dengan V sama dengan W. Yaitu masing-masing mendapatkan 1/3 kali 11/12. Nah, ini. Jadi itu saja kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk ahli waris golongan ke-1. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan ke-4 part 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum.